kakak-kakak Clear Kids Samarinda. Pada sore hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan rencanamu. Kita angkat pujian dari awal ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah. Haleluya. Ya Aba, Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebelum memulai puji-pujian kita akan berdoa terlebih dahulu. Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami bisa berkumpul. Tuhan memberkati, lancarkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Sangat. Kita akan mengangkat pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu.
lebih semangatnya lagi, kita yel-yel terlebih dahulu ya adik-adik ya. Semua boleh bangkit berdiri, kita yel-yel bersama-sama. Oke, Kak Maisan? Siap. Semangat ya. Oke, 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Sekali lagi ya adik-adik yang ada di rumah, kita lebih semangat lagi yel-yelnya ya. Semangat untuk Tuhan Yesus. 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan lagu, adik-adik sudah jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Sekarang kita mau belajar jadi anak yang taat. Mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat menjadi anak yang taat sama Tuhan Yesus, karena itulah yang Tuhan inginkan. Oke, kita puji lagi nama Tuhan. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada Mama Papa. Dengar nasihat mereka semua. Taat, taat. Taat, taat. Oke adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
pujian dari awal lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dini di ibadah kita pada sore hari ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, duduk yang rapi. Kakak tidak mau tahu ada yang masih ribut, ada yang masih makan atau ada yang masih minum. Pokoknya semuanya duduk dengan tenang, lipat tangannya, kemudian tutup matanya, duduk yang rapi. Nanti kakak yang akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Bagi setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, sore hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama ya Bapa, membaca, merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami ya Tuhan. Meskipun kami dipisahkan oleh jarak ya Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas untuk terus memberikan kami pewahyuan, pengertian bagi setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada. Berkati ya Tuhan kebenaran firman-Mu, biar menjadi kekuatan, pegangan bagi setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak, sapa kembali lagi. Shalom adik-adik. Pada sore hari ini kita akan masuk sebuah tema, yaitu bagaimana kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengerti atau menerima didikan. Nah, ketika kita mendengar kata didikan, berarti kan berhubungan dengan sekolah. Nah, pertanyaan kakak, siapa di sini yang pernah diangkat jadi ketua kelas? Siapa yang pernah diangkat? Pasti akan ada yang angkat tangan. Nah, ketika kita diangkat menjadi ketua kelas, perasaan bangga itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Aduh, oh bangga ya bisa diangkat jadi ketua kelas. Oh iya, aku loh Ma, aku loh Pa diangkat jadi ketua kelas di kelasnya gitu. Nah, ketika kita diangkat jadi ketua kelas, perasaan bangga itu akan ada di dalam hati kita. Nah, pada waktu kita merasa bangga, kadang-kadang kita lupa yang namanya mendengar apa yang diperintahkan atau apa yang diajarkan oleh guru kita, oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita yang umurnya lebih tua dari kita.
Nah, sore hari ini kita akan belajar dari dua raja Israel, di mana yang satu itu adalah orang yang tidak mau mendengar tentang didikan. Kemudian di akhir hidupnya kita bisa melihat apa yang dia alami. Nah, mari kita sama-sama membuka di dalam 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12. Pada saat adik-adik membuka nats ini, pasti adik-adik tahu. Sekarang pertanyaan kakak, kira-kira raja siapa yang akan kakak bagikan pada sore hari ini? Pasti namanya yang pertama adalah Rehabeam, yang kedua adalah Yerobeam. Nah, siapa sih Rehabeam dan Yerobeam ini? Mereka adalah anak-anak Salomo. Ketika Salomo meninggal, kekuasaannya itu diberikan kepada Rehabeam sebagai anak kandungnya. Nah, pada waktu Rehabeam di ayat 1 di situ kita bisa membaca ketika dia diangkat menjadi raja, dia sangat bangga sekali. Dia merasa, aduh, aku yang paling berkuasa di bangsa Israel. Aku yang paling kuat karena apa? Aku diangkat menjadi raja. Pada waktu dia diangkat menjadi raja, dia sangat bangga dan dia merasa bahwa dirinya tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Karena apa? Dia adalah seorang raja. Nah, suatu ketika datanglah mereka, Yerobeam bersama dengan orang banyak, bangsa-bangsa Israel. Mereka datang kepada Raja Rehabeam. Ketika mereka datang di hadapan Raja Rehabeam, mereka berkata, "Raja, tolong kami, kurangi beban kami. Ayahmu Salomo sudah membebankan kami pekerjaan yang berat. Tolong kami, bebaskan kami dari pekerjaan ini." Pada waktu Rehabeam mendengar hal itu, dia berkata, "Kalian pulang dulu, nanti saya akan bertanya kepada para menteri-menterinya." Dia akan bertanya kepada para menteri-menterinya. Nah, ketika mereka mendengar, Yerobeam dan orang banyak ini mendengar, akhirnya mereka pulang. Nah, pada waktu itu Rehabeam bertanya kepada menteri-menterinya yang adalah para tua-tua di kerajaan. Nah, ketika dia bertanya, para tua-tua itu berkata demikian kepada Raja Rehabeam, "Kalau engkau mau mengambil hati mereka, kalau engkau mau mereka menjadi hamba-hambamu, dengarkanlah permintaan mereka." Tetapi ketika para tua-tua ini memberikan nasihat demikian kepada Rehabeam, dia merasa, aduh, rugi saya ini, saya tidak bisa kalau kayak gini. Akhirnya dia cari lagi siapa yang dia bisa tanyakan mengenai hal ini. Akhirnya dia bertemulah dengan para anak-anak muda sebaya dia yang memang juga menduduki menteri di kerajaan tersebut. Akhirnya dia bertanya, kira-kira kalau mereka bertanya demikian, apa yang harus saya lakukan terhadap masyarakat ini? Nah, karena mereka ini adalah anak-anak muda, akhirnya mereka memberikan nasihat seperti ini. Nanti ketika mereka balik lagi, raja berkata aja demikian, bahwa ayahku sudah membebankan engkau pekerjaan yang berat, maka aku akan membebankan 2 kali lipat pekerjaan itu lebih berat lagi. Karena apa? Yang muda-muda ini berpikir bahwa ketika mereka dibebankan pekerjaan yang lebih berat lagi, maka keuntungan yang didapat oleh kerajaan Israel ini sangat banyak. Dan akhirnya itu membuat Raja Rehabeam mendengarkan yang muda. Dia melupakan yang tadi para tua-tua itu sudah memberikan nasihat. Kemudian keesokan harinya datanglah mereka, Yerobeam dan orang banyak ini. Mereka datang lagi kepada raja. Di hadapan raja mereka berkata, "Bagaimana raja tentang permintaan kami?" Raja Rehabeam berkata, "Ayahku memberikan kalian, membebankan kalian pekerjaan yang berat, maka aku akan memberikan kalian lebih berat lagi dari apa yang sudah ayahku berikan." Mendengar itu, apakah bangsa Israel, masyarakat bangsa Israel itu senang mendengar tentang hal itu? Tidak. Mereka dengan hati yang penuh dengan kekecewaan, mereka dengan sakit hati, mereka pulang. Mereka pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan mereka bersungut-sungut dan mereka berkata, "Untuk apa
lagi aku harus ada di bangsa Israel? Toh juga raja tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita. Ketika mereka pulang, akhirnya mereka balik ke rumahnya. Nah, pada saat itu yang Raja Rehabeam tidak pernah terpikir adalah pada waktu masyarakat ini marah, mereka malah memanggil siapa tadi? Yerobeam. Mereka memanggil Yerobeam untuk dijadikan apa? Dijadikan raja mereka. Hal yang sangat sepele sekali, Raja Rehabeam melupakan. Dia tidak pernah tahu bahwa ketika bangsa Israel ini, masyarakat Israel ini marah, maka pasti mereka akan mengangkat seorang raja kembali. Akhirnya mereka mengangkat Yerobeam menjadi raja mereka. Dan bangsa Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu yang kita kenal dengan Israel Utara dan Israel Selatan. Selatan inilah yang dikepalai atau yang menjadi rajanya adalah Rehabeam, yaitu Yehuda dan suku Benyamin. Selebihnya itu 10 suku itu ikut semua ke Rehabeam. Nah, di ayat-ayat selanjutnya adik-adik bisa membaca di situ bagaimana ketika Rehabeam mendengar hal itu, dia marah. Akhirnya dia pergi ke suku Benyamin. Dia kumpulkan semua pasukan atau semua anak-anak muda yang bisa berperang. Ketika dia maju berperang, firman Tuhan datang kepada Nabi Semaya yang ingin memperingatkan Raja Rehabeam. Pada waktu dia mau maju memerangi saudaranya sendiri, Nabi Semaya memperingatkan dia, jangan engkau maju. Karena ini memang kehendak daripada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu bagi Raja Rehabeam? Karena apa? Raja Rehabeam tidak mau mendengarkan nasihat. Dia hanya ingin mendengarkan apa yang hatinya mau, apa yang di dalam pikirannya. Dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Ketika Rehabeam mendengar tentang peringatan itu dari Nabi Semaya, dia merasa bersalah dan dia mengurungkan niatnya untuk memerangi bangsa Israel, yaitu saudaranya sendiri pada waktu itu. Akhirnya Raja Rehabeam ini kembali dan dia tidak jadi untuk melakukan perang dengan bangsa Israel Utara. Nah, adik-adik, ketika kita membaca firman ini, bahkan di dalam kitab Amsal, ayo kita buka di dalam Amsal 19 ayat 20 sampai 21, kakak akan bacakan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dikatakan di ayat 20b, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, ketika kita merasa diri kita ini hebat, kita yang paling hebat. Contohnya tadi waktu kakak berkata bahwa siapa yang pernah diangkat menjadi ketua kelas, kita merasa bahwa aku ini ketua kelas, jadi kalian itu adalah bawahan saya gitu. Dan ketika ada teman-teman kita yang ngasih masukan, kita kadang-kadang tidak mau dengarkan. Ketika kita merasa hebat, merasa pintar, merasa berkuasa, sebenarnya saat itulah kita menjadi orang yang tidak pernah dikatakan bijaksana. Tetapi ketika adik-adik sekolah minggu merasa bahwa iya, aku pun diangkat ketua kelas, itu karena kepercayaan dari Tuhan, itu karena kepercayaan daripada guru, itu karena kepercayaan daripada teman-teman yang ada. Waktu kita menerima jabatan itu, kita menerima posisi kita itu dengan rendah hati, dengan kita berkata, iya, aku ini tidak akan pernah bisa tanpa orang tuaku, tanpa guruku, tanpa teman-temanku. Maka anak-anak sekolah minggu pasti akan menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang akan dibawa Tuhan untuk terus melangkah maju dan semakin naik. Nah, kitab Amsal ini mengajarkan kita, terimalah didikan. Seringkali adik-adik yang ada, seringkali ketika mama dan papa berkata jangan, seringkali kita itu marah. Seringkali kita membuat kita, kok enggak boleh? Ini loh kesukaan aku, Ma. Ini loh kesukaan aku, Pak. Aku
harus lakukan. Tetapi pernah tahu enggak bahwa pada saat mama atau papa kita melarang jangan, sebenarnya itu demi kebaikan kita. Karena apa? Ketika Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua di kerajaannya, sebenarnya hal kehancuran sudah menunggu dia di depan. Seandainya dia mendengarkan nasihat para tua-tua pada waktu itu, maka bangsa Israel tidak akan pernah terpecah menjadi dua. Bahkan bangsa Israel itu akan terus melangkah maju menjadi bangsa yang luar biasa. Nah, dimulai dari saat itu, maka bangsa Israel itu mengalami yang namanya kehancuran secara rohani. Karena pada waktu kita membaca pasal-pasal selanjutnya, di situ kita akan bisa melihat bagaimana ada rajanya yang mengikuti perintah Tuhan, ada rajanya yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Dilakukan oleh Raja Rehabeam yang di awal tadi. Seandainya dia bijak, seandainya dia mendengarkan para tua-tua itu berkata, maka bangsa Israel akan menjadi bangsa yang luar biasa. Nah, begitupun juga dengan setiap kehidupan kita anak-anak sekolah minggu yang ada. Mari cintailah didikan dan dengarkanlah nasihat. Apapun yang diberikan bagi setiap kehidupan kita, percayalah bahwa itu yang terbaik bagi hidup kita. Meskipun kita berkata bahwa itu bukan yang keinginan saya, tetapi percayalah bahwa apapun itu yang diberikan oleh bagi kita, itulah yang terbaik. Entah itu dari orang tua kita, entah itu dari guru-guru kita, entah itu dari teman-teman kita yang lebih tua dari kita. Jadi jangan pernah membalas atau jangan pernah tidak mendengarkan yang namanya nasihat. Nah, itu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Nah, ayat untuk hafalan kita, mari kita akan membuka di dalam Amsal 12 ayat 15b. Amsal 12 ayat 15b berkata, siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Tadi ketika Amsal 19 ayat 20 juga berkata demikian bahwa supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 12 ayat 15b juga berkata, siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Artinya apa? Benar-benar bahwa kitab Amsal maupun kitab 1 Raja-Raja pasal 12 tadi yang kita sudah baca, mengajarkan kita, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Jangan pernah kita menolak hal itu. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita anak-anak sekolah minggu. Terus kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Kita masuk di dalam tahun penjaga. Tahun penjaga itu adalah kita dikenal dengan Shamar Kids. Artinya adalah kita menjaga atau kita terus menjaga apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Dan kita terus menjaga yang Tuhan inginkan untuk kita terus mendengarkan yang namanya nasihat. Untuk mendengarkan nasihat, selalulah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan selalulah turuti apa yang orang tua kita pesankan, apa yang guru-guru sekolah minggu kita pesankan atau guru-guru yang di sekolah kita pesankan atau kakak-kakak kita atau orang yang lebih tua dari kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menutupnya dan kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih karena untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa, yang mengajarkan kami bagaimana kami harus mendengarkan nasihat ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan-Mu ya Bapa pada setiap kehidupan kami anak-anak sekolah minggu sore hari ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus berjalan seturut dan sekehendak dengan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap guru-guru kami ya Tuhan, memberkati kedua orang tua kami, memberkati setiap saudara-saudara kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kami terus ada di dalam genggaman tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik sudah mengikuti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dan Kak Widi akan membawa adik-adik di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami Tuhan Yesus, bahkan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami akan mengembalikan rasa syukur kami lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus menerima dengan senang hati apa yang kami beri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan dengarkan dulu beberapa pengumuman dari Kak Maisan. Silakan Kak Maisan. Oke adik-adik, untuk pengumuman minggu pertama dan minggu ketiga kita akan ibadah melalui Zoom ya. Sekian pengumuman dari Kak Maisan. Sampai jumpa teman-teman. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Nah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah semua mengangkat tangannya di rumah, kita terima berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dan Engkau sempurnakan apa yang kami lakukan Tuhan Yesus pada hari ini. Engkau sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sempurnakan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, berkat-Mu biarlah Engkau curahkan bagi setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di studi mereka, di keluarga mereka, di masa pertumbuhan mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you.